Halo pemirsa, ketemu lagi nih di InFact, Information and Fact. Masih bareng Miss Kepo dong tentunya. Hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu anggota tubuh kita nih, yaitu perut. Kenapa sih kok perut bisa buncit? Kenapa ya orang yang sudah tua rata-rata perutnya buncit? Bener nggak sih sit up bisa mengurangi perut buncit? Sebagai pembuka, Miss Kepo yang cantik ini akan jelasin dulu soal perut. Apa sih perut itu? Yuk kita bahas tentang perut. Apalagi perut merupakan anggota tubuh yang penting nih buat kita. Langsung aja yuk. Perut merupakan organ berongga seperti kantung yang berdinding tebal dan berotot. Perut merupakan sebagian daripada salur alimentari yang bertujuan untuk mencerna bahan makanan, supaya mudah dihadam dan diasimilasikan dalam badan. Perut secara umumnya merupakan persekitaran berasit dengan julat pH antara 1 dan 4, bergantung kepada makanan dan faktor-faktor lain. Pepsinogen dirembeskan oleh sel utama dan bertukar menjadi pepsin dengan kehadiran asid hidroklorik. Bagian dalam perut boleh merembeskan hingga 2 atau 3 liter lelehan gaster sehari. Salah satu fungsi perut ialah sebagai alat pencerna. Yuk kita bahas bagaimana sih cara mencerna makanan di dalam perut. Salur sfinker kardium merupakan salur yang membenarkan bolus makanan ke dalam perut. Bolus makanan ini akan dicerna dengan tindakan enzim tertentu terhadap substrat tertentu di dalam perut selama 2-5 jam. Tabiat pemakanan yang kurang baik bisa menyebabkan makanan kurang dicerna dengan baik. Perut juga menjalankan tindakan peristaltis, yaitu tindakan atau gerakan beritma perut untuk menghancurkan, mencernakan, mengisarkan, dan mencampurkan bolus makanan dengan jus-jus, enzim, asid tertentu, dan lain-lain yang dirembeskan. Tindakan peristaltis ini juga memudahkan makanan untuk dicerna dan diserap. Tindakan peristaltis ini juga memudahkan makanan untuk dicerna dan diserap masuk ke dalam filus dalam salur usus. Tujuan utama pencernaan perut adalah untuk mencerna protein. Peristaltis berlaku di sepanjang jalur alimentari atau jalur pencernaan. Tindakan peristaltis ini membolehkan bolus makanan bergerak di sepanjang salur alimentari. Tindakan berlaku dengan tindakan pengecutan dan pengenduran otot-otot di saluran pencernaan secara beritma atau berirama.
Nah, itu dia salah satu fungsi perut sebagai alat pencerna makanan. Sekarang, Miss Kepo mau kasih tahu nih, lapisan perut atau dinding perut. Ada berapa ya lapisan perut? Ribuan? Ratusan? Hahaha, ternyata lapisan perut ada 3 lapisan. Dinding perut bersifat mukosa. Dinding ini mempunyai 3 lapisan yang ketara, yaitu lapisan pertama yang paling hampir dengan rongga dalam perut, yaitu lapisan mukosa. Dalam lapisan ini, terdapat kelenjar gastrik atau gaster yang dikelilingi oleh sel-sel epitelium turus dan lain-lain, yaitu sel-sel mukus, sel-sel oksintik, dan sel peptik. Permukaan paling atas lapisan ini, terdapat pit gastrik atau gaster yang berbentuk sebagai lubang keluar yang mengalirkan jus-jus gaster atau gastrik keluar. Lapisan kedua, lapisan yang berada di bawah lapisan mukosa, yaitu lapisan muscularis mucosa. Pada bagian ini juga terdapat otot bulat. Kita ke lapisan terakhir nih, lapisan ketiga. Lapisan yang paling luar, yaitu lapisan submukosa. Pada lapisan ini juga terdapat otot membujur. Tindakan atau pergerakan secara antagonis atau berpasangan secara serentak antara otot bulat dan otot membujur telah menyebabkan tindakan peristalsis. Berikut saluran-saluran yang menghubungkan perut terhadap 2 salur yang bersambung kepada perut, yaitu pertama, salur sphincter cardium. Salur ini menghubungkan perut dengan esofagus. Yang kedua, salur sphincter pylorus. Salur ini menghubungkan perut dengan duodenum. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan pengetahuan mengenai perut? Sekarang, Miss Kepo akan ngebahas mengenai perut buncit. Ih, perut buncit. Gak enak banget dong dipandang. Apalagi kalau kita udah pakai baju dan udah keren-keren, perut kita over. Ih. Miss Kepo pernah denger nih, katanya kalau kita minum es bisa bikin perut kita buncit. Kira-kira bener nggak ya? Langsung aja deh kita tanya teman-teman Miss Kepo, biar nggak kepo. Menurut saya kalau misalkan minum es ya nyata lah bisa jadi perut gendut ya. Iyalah, bisa kok. Kalau habis makan gitu terus minum es bisa aja. Kalau enggak habis makan tidur. Bener. Saya rasa iya, karena yang saya alami sendiri, jadi dulu memang sering banyak minum air hangat, jadi nggak begitu buncit. Nah, begitu saya sering minum air es, saya juga alamin agak-agak sedikit melembung. Enggak. Karena di dalam itu ntar perutnya besar dan penyakitan. Wah, ternyata hanya mitos nih teman-teman. Kenapa bisa hanya mitos ya? Nah, langsung kita bahas aja nih. Sebaiknya
Jangan minum air dingin ketika makan, karena lemaknya nanti akan membeku dan akan membuat perut kita menjadi buncit. Alasan kenapa hal itu bisa terjadi, yaitu ketika banyak sekali orang menyimpan makanan yang berlemak ke dalam kulkas. Sehingga jika dikeluarkan, hasilnya terjadi sedikit pembekuan di atas makanan tersebut. Itu yang akhirnya membuat mitos itu terjadi. Jadi air dingin tersebut akan menyesuaikan suhunya dengan tubuh kita. Itu yang terjadi. Sedangkan suhu tubuh kita sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Hayo, yang suka minum air es langsung lega gitu dengernya. Haha. Jadi, teman-teman, ternyata air es menyebabkan perut buncit itu hanyalah mitos belaka. Malahan, air es bisa membakar kalori loh. Kalau sehari kita minum 200 ml air es, maka kita akan membakar sekitar 74 kalori. Dalam satu hari, mungkin 74 kalori tidak akan kelihatan. Tetapi dalam satu bulan, itu sudah berarti 2220 kalori. Wow, abis ini Miss Kepo mau minum air es ah. Masih seputar perut buncit nih. Perut buncit itu sangat merusak penampilan gak sih teman-teman? Tapi kenapa ya? Rata-rata orang yang sudah tua perutnya buncit. Banyakan tidur. Mungkin udah jarang bergerak. Pria yang sudah tua rata-rata perutnya buncit karena mungkin jarang olahraga, Mbak. Jadi udah kebiasaan dengan gaya hidupnya yang serba sibuk. Jadi udah nggak ada waktu untuk olahraga, ya udah kerjanya cuma makan, kerja sama tidur, makan, kerja, tidur. Karena satu, yang perutnya itu membesar, badannya semakin lebar tuh perutnya semakin besar juga. Mungkin karena faktor makanannya juga yang berbeda-beda, otomatis dia juga besar juga perutnya. Gimana ya? Mungkin kalau lebih tua itu kan kurang aktivitasnya kurang, jadi mungkin males gitu habis makan langsung kayak istirahat gitu, nggak ada. Kalau menurut gue sih abis makan terus gak ada geraknya, terus kan apalagi dia kerja capek, nggak ada waktu buat olahraga, kayaknya sih kayak gitu deh. Kalau menurut gue sih faktor usia deh, Kak. Seperti diketahui, umur memang merupakan salah satu faktor beresiko terjadinya perut buncit. Semakin tua Anda, maka kemungkinan perut Anda semakin buncit kian besar pula. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Salah satu penyebabnya adalah berkaitan dengan menurunnya tingkat metabolisme tubuh kita seiring dengan menuanya kita. Metabolisme yang menurun ini disebabkan oleh berkurangnya massa otot, perubahan hormonal, dan kebutuhan kalori organ internal kita yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia kita. Kemudian, umur hanyalah salah satu faktor resiko perut Anda semakin buncit. Massa otot yang semakin berkurang, apalagi aktivitas fisik Anda juga semakin menurun dan asupan makanan Anda sama saja atau bahkan lebih banyak lagi. Merupakan faktor penting bertambahnya tumpukan lemak di sekitar perut Anda. Massa otot yang berkurang menyebabkan metabolisme tubuh menurun.
Penurunan ini akan mengurangi kebutuhan rata-rata kalori kita. Jadi, bila kita tetap makan dengan porsi yang sama, sementara kebutuhan kalorinya menurun, penumpukan lemak itu akan tetap terjadi. Karena itu, sangat penting mempertahankan massa otot walau usia Anda bertambah. Seperti diketahui, jaringan otot membakar kalori 3 kali lebih banyak dibandingkan jaringan lemak. Lalu, karena umur itu tidak dapat dikendalikan, yang dapat kita lakukan adalah mengatur masukan kalori dan mempertahankan aktivitas fisik yang cukup. Jadi, agar penumpukan lemak itu tidak terjadi, maka Anda harus mengurangi masukan kalori harian Anda atau naikkan kalori keluarannya. Masukan kalori dapat dikurangi dengan mengurangi asupan makanan yang mengandung kalori tinggi seperti gula, karbohidrat olahan, lemak jenuh, dan memperkecil takaran piring Anda. Serta sebaiknya memilih makanan yang banyak mengandung serat, seperti sayuran dan buah-buahan. Untuk meningkatkan keluaran kalori, dapat dilakukan dengan olahraga aerobik secara teratur. Paling tidak, 30-40 menit setiap hari, minimal 5 kali dalam seminggu. Dan untuk meningkatkan massa otot Anda, lakukan olahraga peregangan dan pembebanan ringan 2-3 kali dalam seminggu. Semoga saja dengan memperhatikan asupan makanan dan olahraga yang Anda lakukan, ancaman perut buncit seiring dengan bertambahnya usia dapat dihindari. Tuh kan, baik banget Miss Kepo mau bagi-bagi pengetahuan Miss Kepo ini ke kalian. Miss Kepo kasih tahu juga tuh buat para pria-pria yang memang perutnya merasa buncit. Bisa dicoba saran dari Miss Kepo ya. Eits, Miss Kepo yang baik hati ini belum selesai loh. Miss Kepo akan kasih tahu kalian gimana cara mengecilkan perut buncit. Katanya sih salah satunya dengan melakukan sit up. Bener nggak ya? Langsung aja yuk. Nah gimana ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Sama aja sih, tapi nggak tahu sih, kayak bisa juga sih, tapi malah lebih buncit kali kalau bisa. Enggak sih, yang namanya olahraga ya pasti ada fungsinya lah. Ya ngurangin dikit lah. Iya. Saya rasa iya, karena memang dulu saya pernah ikut karate. Memang yang saya alami memang sering melakukan sit up. Itu bisa membuat perut lebih bagus, Mbak. Ya, dengan olahraga sit up atau push up, otomatis perut itu bisa mengatasi mengurangi lemak. Ya, saya bilang itu benar juga untuk mengurangi kesehatannya semakin benar. Udah. Sit up merupakan salah satu olahraga yang sangat populer dan sangat mudah untuk dilakukan.
Olahraga sit up juga mampu menjaga kebugaran tubuh seseorang tanpa harus pergi ke pusat kebugaran tubuh dan tanpa peralatan olahraga yang mahal. Walaupun termasuk olahraga yang sederhana, sit up memberikan manfaat yang banyak bagi tubuh kita jika kita rutin melakukannya. Sit up juga mampu membentuk otot tubuh. Setiap Anda melakukan sit up, maka otot perut Anda akan meregang dan akan terlatih. Sehingga, jika setiap hari Anda melakukan sit up, otot perut Anda akan terbentuk. Bagi perempuan, jika rutin melakukan sit up, juga memiliki manfaat pada bagian perut, yaitu akan menjadi ramping dan kencang. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki manfaat yang baik jika melakukan sit up dengan rutin. Latihan sit up secara teratur mampu meningkatkan kekuatan seluruh bagian organ dan otot yang terkait. Di antaranya adalah perut, lengan, bahu, dan otot pinggul. Dengan sit up teratur, dapat membuat otot tersebut lebih kuat loh. Cara melakukan sit up dengan benar adalah Anda menekukkan kedua kaki Anda, meletakkan tangan di dekat kepala, dan Anda bisa berbaring bangun berkali-kali sesuai kemampuan tenaga Anda. Agar Anda tidak gampang lelah dan merasa sakit, Anda bisa melakukan sit up di atas matras, dan jika ingin hasil yang optimal, lakukan dengan rutin ya teman-teman. Nah, banyak banget kan pengetahuan yang hari ini Miss Kepo kasih ke teman-teman? Bagi kalian yang merasa perutnya buncit, juga bisa dicoba tuh saran dari Miss Kepo. Ya udah deh, Miss Kepo pamit dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!